الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الهادون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Jemaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, khotib mengambil judul Menteladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Idul Adha adalah salah satu hari raya di dalam agama Islam yang di dalamnya menyimpan berbagai peristiwa monumental dari peradaban kehidupan. Hari raya Idul Adha disebut juga dengan hari raya Kurban, disebut juga dengan hari raya Haji. Zulhijjah secara bahasa berasal terdiri dari dua kata, yaitu Zul yang artinya memiliki dan Al-Hijjah yang artinya haji. Sebutan-sebutan itu mengandung arti yang amat dalam dan mengandung nilai sejarah yang amat tinggi. Dinamakan demikian pada bulan yang ke-12 dalam kalender Hijriah ini ada pelaksanaan ibadah haji. Kedua ibadah ini mengandung makna keteguhan dan keimanan, menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Pagi ini kita dibawa kepada kenangan ribuan tahun yang lalu, sebuah kenangan yang tidak akan pernah dilupakan
oleh segenap kaum muslimin sepanjang masa. Kenangan terhadap sosok manusia agung yang menciptakan arus terbesar dalam sejarah umat manusia, yang membentuk arah dan rambu-rambu kehidupan kita, serta membuat kita semua dengan ketulusan hati berkumpul di lapangan Hanggar Lautan ini untuk sholat, mendengarkan khutbah dan berdoa. Pagi ini kita mengenal tiga sosok manusia agung, tiga serangkai, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar istrinya, dan Ismail alaihissalam putra. Hadirin yang berbahagia, mari kita lihat sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam banyak memberikan keteladanan kepada kita betapa arti dan makna hidup ini dengan segala perjuangan dan pengorbanan. Hari ini sanggupkah seorang ayah mengorbankan kesenangan anaknya hanya untuk menjalankan perintah Allah? Sebagai contoh kecil saja, sanggupkah seorang ayah membangunkan anaknya untuk sholat subuh berjamaah? Sanggupkah seorang ayah mengorbankan kasih sayang kepada anaknya hanya untuk menjalankan perintah Allah? Di mana waktu subuh, waktu yang paling enak tidur, apalagi berselimut kain tebal. Sayangnya kepada anak hingga tidak mau membangunkan anaknya yang sedang tidur. Atau hari ini ayah tidak bisa menjadi teladan pada keluarganya karena memang ayah sendiri yang tidak sholat. Yang kedua, para hadirin, Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal sebagai sosok pekerja keras, bukan pemalas. Dermawan, tawaduk, tidak sombong, bertanggung jawab kepada keluarga, tahu akan kewajiban seorang suami dan sebagai seorang ayah, selalu membimbing anak dan istrinya. Yang terpenting adalah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi dibandingkan dengan kecintaannya kepada anak dan istrinya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkali-kali mengalami ujian kehidupan, keteguhan iman dan kesabaran hidup. Di masa mudanya, Ibrahim gundah gulana melihat kaumnya termasuk ayahnya menyembah berhala dan tidak dapat memberikan mudarat atau bermanfaat. Berkali-kali ia menasihati ayahnya dan kaumnya untuk berhenti melakukan itu dan hanya menyembah kepada Allah semata. Namun tidak juga berhasil, malah beliau ditangkap dan dibakar hidup. Namun Allah menyelamatkannya hingga api itu menjadi dingin. Kemudian menikah dengan Siti Sarah selama 20 tahun lebih, tidak jua menikah. Lalu Siti Sarah mengizinkan Ibrahim untuk menikah lagi demi kelangsungan garis keturunan kenabian yang mulia. Dan Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Dalam selang beberapa waktu, mereka dikurani seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ismail alaihissalam. Hadirin, Allah masih ingin menguji ketakwaan Ibrahim. Diperintahkannya Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan Ismail jauh dari tempat tinggalnya hingga mereka sampai di tempat yang tandus. Dan Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan anak dan istrinya. Ayah mana yang tega meninggalkan istri dan anak tercinta yang sangat diharapkan kehadirannya di tengah-tengah padang yang tandus? Namun sekali lagi, inilah ujian ketakwaan bagi beliau. Dan Allah tidak menzalimi hambanya. Padang tandus itu pun berkembang menjadi kota berkat mata air yang muncul dari tempat berbaring, tempat berbawah kaki Ismail kecil, yang ketika melihat ibunya Siti Hajar bolak-balik bukit Sofa, bukit Marwa, begitu seterusnya, di dalam rukun haji dinamakan dengan syair, berlari-lari kecil sambil berteriak zam 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 zam, yang artinya ketemu ketemu ketemu. Hadirin, pada tandus itu kini dikenal dengan kota Mekah Al-Mukarramah. Dari sekian banyak ujian yang tersebut, yang paling berat beliau rasakan
ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri, yaitu Ismail alaihissalam. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fi manami uzbuka fanzur maza tara. Yang artinya manakala anak itu sampai pada usia sanggup berusaha atau menginjak remaja, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku bermimpi agar menyembelihmu. Bagaimanakah pendapat?" Hadirin yang berbahagia, sosok Ibrahim yang ketiga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah seorang motivator sejati. Di dalam dunia pendidikan beliau adalah seorang motivator sejati. Beliau sosok yang senantiasa memberikan motivasi terhadap anak-anaknya berupa doa. Ia sadar bahwa dirinya tidak bisa memberikan dorongan atau menumbuhkan fisik secara langsung. Oleh karena itu, ia memberikan makanan rohani atau doa setiap hari agar putranya mampu melakukan kehidupan di Mekah bersama. Masyarakat modern hari ini paling banyak menghabiskan waktu untuk mengikuti sunnah dan anak, tetapi lupa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak dan keluarga. Orang tua sekarang sibuk mencari bekal duniawi dengan alasan agar bisa menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi makanan rohani atau spiritual ia tinggalkan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak banyak memberikan bekal materi, namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak henti-henti lisannya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar keturunannya selalu dalam naungan Allah. Adapun doa yang selalu dipanjatkan, Rabbi habli minas sholihin, dalam surah As-Saffat ayat 100, yang artinya, Tuhanku, panjatkanlah untukku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat dan juga dari keturunanku. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doa di dalam surat Ibrahim ayat 40. Itu sebabnya orang tua dahulu rajin sholat malam, puasa, sunnah, zikir, membaca Al-Quran dengan harapan agar Allah menerima doanya. Doa itulah yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kecerdasan intelektual dan spiritual anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita tadabburi sosok Siti Hajar. Siti Hajar adalah sosok wanita solehah yang amat tangguh, teguh dalam menjalani kewajiban baik sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ibu. Ketika Siti Hajar ditinggalkan suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam di Mekah bersama dengan seorang anak yang masih pemerah di tanah yang gersang kering kerontang, teguh dan ikhlas menerimanya. Sebelum ditinggalkan, Hajar bertanya kepada Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Lalu Ibrahim menjawab, ya, perintah Allah. Lalu Hajar pun berkata, jika demikian, Allah tidak akan membuat kita sia-sia. Setelah bertahun-tahun ditinggalkan suaminya, datang lagi perintah dari Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menemui anak dan istrinya di Mekah. Kemudian Allah memerintahkan lagi agar melaksanakan kurban, yaitu dengan menyembelih putra tercintanya yang telah beranjak dewasa. Siti Hajar ikhlas ketika putranya Ismail alaihissalam akan disembelih oleh ayahnya sendiri, karena itu adalah perintah Allah. Kecintaan Siti Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi dibandingkan kecintaannya dengan suami dan anaknya. Suatu sikap dan prinsip seorang istri yang soleha
yang patut dicontoh oleh ibu-ibu hari ini. Siti Hajar mampu melaksanakan tugasnya dengan sempurna, baik sebagai seorang ibu maupun sebagai seorang istri. Dapatkah ibu-ibu hari ini menjadi seperti Siti Hajar? Wanita yang hebat bukanlah wanita yang bergelar sarjana berderet-deret. Wanita hebat bukanlah wanita yang memiliki gaji yang setinggi langit. Wanita hebat bukanlah Wonder Woman seperti di dalam film-film. Tetapi wanita yang hebat adalah wanita yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin hebat, ulama-ulama hebat, ilmuwan-ilmuwan, serta intelektual muslim yang soleh, yang dapat memberikan manfaat dan maslahat kepada umat manusia. Seorang ibu bisa mendidik dan mengantarkan 10 orang anaknya untuk meraih cita-citanya. Akan tetapi 10 anak yang bergerak hebat tadi kadang tidak bisa mengantarkan kebahagiaan seorang ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita teladani bagaimana sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai anak muda yang belia, Ismail sadar dan memahami bahwa orang tualah yang menjadi penyebab melahirkan Nabi Ibrahim. Orang tualah yang meletakkan dasar-dasar kehidupan kepada anak-anaknya. Peran orang tua dalam mendidik anak sungguh sangat besar. Apa yang kita peroleh hari ini, apa yang kita raih hari ini, sukses kita hari ini berkat jasa besar kedua orang tua kita 20, 30 atau 40 tahun depan. Dapatkah kita bayangkan pada malam hari saat kita masih baik, betapa banyak waktu, tenaga dan pikiran yang telah dikorbankan oleh kedua orang tua kita. Hal ini dipahami oleh Ismail. Maka tidak heran ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada Ismail tentang mimpi menyembelih Ismail tanpa ragu sedikitpun. Ismail menjawab, "Qala ya abadi mari satajiduni insyaallah minas sabirin." Dalam surah As-Saffat ayat 102, yang artinya Ismail menjawab, "Wahai ayahanda, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau mendapat termasuk orang-orang yang sabar." Sungguh luar biasa. Peristiwa ini sungguh luar biasa terjadi pada keluarga Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan anaknya Ismail. Kenapa? Karena suami, istri dan anaknya taat dan patuh kepada Allah. Maka Allah berkahi hidupnya. Maka Allah berkahi makanannya. Allah berkahi rezekinya. Kecintaan Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi dibandingkan kecintaan kepada kedua orang tua. Hari ini banyak rumah tangga yang bermasalah, broken home, angka perceraian meningkat dan tahun-tahun. Penyebabnya ada yang karena materi, ada yang karena ekonomi, ada karena perselingkuhan, orang ketiga dan lain sebagainya. Hari ini banyak yang terlibat pergaulan bebas anak-anak kita, hamil di luar nikah, terlibat tawuran, narkoba, dan segudang permasalahan remaja hari ini. Banyak kasus-kasus yang sungguh memilukan dan memalukan. Contoh baru yang dibuatkan oleh berita seorang ibu yang tega membunuh anak kandungnya sendiri, yang seharusnya dilindungi, dididik dan diasuhnya. Juga ada berita seorang anak membacok ayah dan ibu kandungnya sendiri yang telah membesarkannya karena tidak dibelikan sepeda motor. Juga ada berita seorang nenek
yang tega mencabuli dan menodai anak cucunya sendiri. Masih banyak lagi berita yang sungguh mengharukan dan memilukan. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa begini? Kenapa semua itu bisa terjadi? Jangan tanya pada rumput yang bergoyang, karena rumput yang bergoyang tidak akan bisa menjawabnya. Ini semua terjadi pertama ketika sebuah keluarga atau rumah tangga jauh dari agama atau jauh dari pengamalan agama. Atau kurang menteladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, ketika Allah cabut hidayah di dalam diri seseorang, maka akan tercabut juga hidayah di dalam rumah dan keluarganya, hingga hilangnya pembatas antara yang benar dan yang salah, antara hak dan yang batil. Yang ketiga, begitu juga ketika Allah cabut rahmat di dalam jiwa seseorang, maka hilanglah kasih sayang itu di dalam jiwanya, kemudian merambat kepada keluarganya, kemudian merambat ke dalam rumah tangganya. Mereka tidak buta penglihatannya, tetapi yang buta adalah hatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaquluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'ma absar wa la ta'ma quluba allati fis sudur." Yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mereka punya telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati di dalam dada. Surah Al-Hajj ayat 46. Itu sebabnya dalam setiap doa kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memelihara hidayah dan rahmat yang ada di dalam jiwa kita masing-masing. Sebagaimana doanya Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbi a'damana wansur alaina qaumil kafirin. Yang artinya, ya Allah ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Surah Al-Baqarah 250. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Berilah kami rahmat, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Hadirin hadirat yang berbahagia, demikian kupas singkat Idul Adha 1443 Hijriah 2022 Masehi di lapangan Hanggar Landan Tanjung Pinang. Sebagai kesimpulan, yang pertama, tingkat ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam mencapai tingkat ketulusan dan ketinggian yang sulit diukur. Kita yang sudah menjadi orang tua tentunya dapat merasakan dengan hati nurani kita betapa bernilainya seorang anak, tempat tumpuan kasih sayang kita, melebihi pangkat, harta, dan jabatan. Yang kedua, peristiwa ini mengajarkan kepada kita semua yang kita miliki, baik anak, istri, suami, harta, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya, adalah milik Allah. Yang menjadi milik kita hanyalah amal ibadah yang selalu melekat di dalam diri kita dari dunia hingga akhirat. Yang ketiga, kesimpulan bahwa setiap kebaikan harus dimulai dari pengorbanan. Pengorbanan yang sedikit pada mulanya akan membuahkan rahmat yang sebenarnya. Jika 2 bulan lalu kita beridul fitri, fakir miskin dibahagiakan dengan pembagian zakat, hari ini fakir miskin kembali digembirakan dengan pembagian daging korban, di mana fakir miskin selalu mendapat perhatian, bantuan tidak boleh dilupakan. Jamaah yang dimuliakan Allah,
bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar memerlukan pengorbanan yang tinggi dan tulus. Untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, masyarakat adil dan sejahtera membutuhkan pengorbanan, baik tenaga, waktu, pikiran, dan harta. Dan marilah kita korbankan yang kecil untuk kepentingan yang lebih besar, bukan sebaliknya mengorbankan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi, mengorbankan agama untuk kepentingan golongan, mengorbankan tauhid untuk kenikmatan sesaat, mengorbankan iman dan Islam hanya untuk kepentingan golongan dan pribadi. Yang keempat, sebagai kesimpulan, hari ini kita korbankan binatang ternak. Artinya hari ini kita korbankan sifat hewaniah yang ada di dalam diri kita. Karena sifat-sifat ini selalu mengajak untuk menjauhi Allah. Kita korbankan sifat itu agar dekat kepada Allah dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 37 yang artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai. Demikianlah Allah telah menunjukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya mari kita tingkatkan kualitas ilmu kita. Bersabarlah dalam menghadapi berbagai masalah dan problematika hidup. Semoga kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang tahun ini menunaikan ibadah haji. Semoga selamat kembali ke tanah air dan menyempurnakan pelaksanaan rukun dan syarat haji dan memperoleh haji yang mabrur dan mabrurah. Bagi kita yang belum berkemampuan dan berkesempatan untuk ke tanah suci, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد وعلى أنبياء رسلك وملائكته المقربين وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai pendidik hati yang selalu mendoakan kami di saat kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya Allah,
tolonglah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baiknya pemberi pertolongan. Menangkanlah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kebenaran. Ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampunan. Rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rezeki. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Pujilah kami, lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaikilah dunia kami untuk kami, karena ia menjadi tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami, tempat kami kembali. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan dan kebajikan. Jadikanlah kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Ya Allah, karuniakan pada kami kemampuan untuk dapat menunaikan ibadah haji sebagaimana Engkau wajibkan kepada orang yang mampu. Sebagaimana Engkau wajibkan kepada orang yang mampu. Karuniakan kepada kami kesempatan untuk wukuf di hadapan-Mu, bersandar hanya kepadamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami kesempatan untuk wukuf di padang Arafah, melempar jumroh, sa'i di Masjidil Haram, tempat menempuh perjalanan rohani haji. Ya Allah, karuniakan kepada kami kemampuan agar dapat berkurban kembali sesuai dengan perintah-Mu, agar dapat mengutamakan kebaikan yang telah Engkau tetapkan. Rabbana innana samina manazilna yanadina lil iman an aminu bi rabbika fa amanna rabbana waghfir lana dzunubana wa ghfir 'anna sayyi'atina wa tuqfana ma'al abrar rabbana wa'adna ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wazkurullaha yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.